Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita semua. Baik nikmat iman dan nikmat Islam. Pertama, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan salat serta salam kita curahkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan keluarga beliau yang berjuang untuk menegakkan kalimat tauhid. Ayo ikhwah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran yang tadi malam masih tersisa, yaitu pelajaran yang ketiga. Ya, sebelum itu ya mungkin ya ada perubahan jadwal. Untuk pagi itu aksannya itu 4:30 ya, karena di sini jam 5 ini udah siang sekali ya. Aksannya itu kayaknya lebih enak 4:30 udah mulai ya. Kalau jam 5 mulainya ya nunggu dari tadi lama sekali ya. Jadi kalau 4:30 mulai mungkin kalau waktunya 1 jam atau 1,5 jam ya, selesai jam 6 boleh atau 5:30 gitu. Kalau 4:30, kalau 1 jam berarti jam 5:30. Kalau 1,5 jam berarti sampai jam 6. Dan materi yang kita pelajari tentunya lebih banyak nanti. Ya. Karena soalnya waktu subuh itu ya lebih cepat dari sebelumnya. Waktu subuh itu lebih cepat dari sebelumnya. Ini jam 5 ini udah kayak jam 6 ya. Udah terang sekali. Baik, kita nuasil bersama al-an na'tila al-asilah. Na'tila al-asilah. Kita masuk ke mengerjakan soal-soal tamrinat wa tamsilat. Iftahu kutubakum ikhwah. Ila safha 20. Ila safha al-20. Baik. At-tamrin atsalis. Qabla nabda ikhwa wa sayati ini as-saghah ismu tafdil. Ya, sego ismu tafdil wa huwa ala wasni af'alu. Ini kita akan mempelajari isim tafdil. Isim tafdil adalah ungkapan bagi seseorang untuk ya makna melebihkan. Contohnya adalah Fulan atau Zaid lebih kaya daripada Ali. Itu artinya untuk melebihkan seseorang dari yang lainnya. Ya. Itu pakai wazan, pakai timbangan af'alu.
jika itu laki-laki. Tapi bagaimana Ustadz jika itu perempuan? Kita misalkan Fatimah lebih cerdas daripada Aisyah umpama. Itu pakai wazan, pakai timbangan fu'la. Pakai timbangan fu'la. Ya. Pakai timbangan apa? Wazannya fu'la. Kalau laki-laki af'alu. Ya, af'alu. Ini adalah bentuk untuk melebihkan sesuatu dari yang lainnya. Untuk melebihkan sesuatu dari yang lainnya, ya, menggunakan namanya disebut ismut tafdil. Ismut tafdil. Kenapa disebut dari kata fadula, atau yaitu artinya dari kata fadila artinya apa? Keutamaan, memiliki keutamaan. Memiliki apa? Keutamaan. Oh ya. Oke. Jadi fulan afdalu minni. Bima'na hadha rajulani fihi fadla. Rajulani fihima fadla, yaitu dua orang sama-sama memiliki keutamaan, tapi si fulan itu afdalu minni. Afdalu minni. Jadi sama-sama punya keutamaan. Ya. Dia kaya, sama-sama kaya, akan tapi dia lebih kaya daripada fulan. Kayak gitu. Tapi sama-sama kaya. Atau sama-sama pintar, tapi dia lebih pintar daripada misalkan Ahmad lebih pintar daripada Zaid. Nah, itu seperti itu, sama-sama pintar. Sama-sama pintar, tapi dia lebih pintar daripada Ahmad, yang lebih pintar daripada Zaid. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Misalkan kayak percakapan ini, misalkan Ahmad lebih tinggi daripada Ali. Itu artinya sama-sama tinggi, ya, tapi apa? Ahmad lebih tinggi daripada Ali. Ya. Itu yang dimaksud dengan ismu tafdil. Jadi menggunakan wazan af'alu. Kalau perempuan, ya kalau itu subjeknya perempuan atau yang diutamakan itu perempuan, maka harus ya menggunakan wazannya fu'la yang berbeda dengan laki-laki. Kalau ahsanu jadi husna. Ya, ahsanu menjadi husna. Ya. Jadi gitu. Ya. Kalau asgharu menjadi sugro. Asgharu menjadi sugro. Akbaru menjadi kubro. Akbaru menjadi kubro. Perempuannya. Ya. Dan lain sebagainya, ya. Dan lain sebagainya. Misalkan af'alu, ya, asbaru, sobaro yasbiru, asbaru, ya, af'alu, asbaru menjadi subro, menjadi subro, ya, sabar, paling sabar, sobaro yasbiru, ya, yasbiru, jadi pakai wajan af'alu menjadi asbaru, af'alu, asbaru. Terus perempuannya menjadi subro, fu'la. Ya. Dan lain sebagainya bisa kalian kiaskan.
Kalau anzafu perempuannya menjadi nuzfa, nuzfa, fu'la, nuzfa. Dari kata nazifa, anzafu, nuzfa. Ya. Jamila yajmalu, wazannya af'alu, ajmalu. Perempuannya menjadi jumlah, fu'la, jumlah. Fahim tuh ikhwah? Fahim tuh? Fahimna. Fahimna. Afwan Ustadz, boleh bertanya Ustadz? Sebentar. Afwan Ustadz. Ya, Allah. Sebentar. Sebentar. Baik, fadal. Man yas'al, apa yang akan bertanya? Udah, silakan nanya apa? Afwan Dad, anak izin bertanya Dad. Di tamrin 3, tamrin salasu, itu untuk mu'annas memakai wazan af'alu, Ustadz. Mana? Bedanya mungkin apa Dad? Iya, Dad. Mana? Oh, yang ini. Itu di tamrin salasu, Dad. Iya, yang benar itu pakai wazan fu'la. Ya. Bentar. Ya itu taunya kaidah itu gitu. Jadi nah selain kita belajar begini ya kaidahnya main. Maksudnya kita patokannya dengan referensinya dengan kaidah-kaidah yang telah kita pelajari. Karena isim tafdil ya itu ya artinya adalah menunjukkan arti lebih atau paling. Ya. Kalau jadi timbangannya sudah ditentukan oleh para ulama ya. Ya, sudah ditentukan oleh pertama itu dengan wazan af'alu. Kalau perempuan itu fu'la. Dan itu sudah menjadi kaidah baku. Kalau perempuan itu menjadi fu'la. Ya, fu'la artinya ya kalau perempuan berarti misalkan contoh ya. Misalkan begini, tar dulu. Ya ini oh ya, tar dulu. Bagus, ini pertanyaan bagus. Anak baru ingat. Antum dicatat ya. Jika ya nakirah, jika isim tafdilnya nakirah maksudnya tidak ma'rifah dan tidak mudhaf, maksudnya dia nakirah itu enggak tidak dengan ihasi dengan alif lam, atau dia tidak mudhaf, atau dia tidak yang mudhaf dengan domir dan yang lainnya, maka ya isim tafdilnya itu mufrad.
ya, mudzakkar. Maka ini ada keadaannya. Afwan, ini ada keadaannya. Perlu Anda tulis ya. Jadi yang pertama, isim tafdil itu wajib hukumnya mufrad mudzakkar. Maksudnya bentuk isim tafdilnya itu harus bentuknya mufrad dan mudzakkar. Wajib bentuknya sigohnya dalam keadaan mufrad mudzakkar. Kapan? Apabila nakiroh. Nakiroh itu maksudnya isim tafdilnya. Nggak ada alif lamnya. Yang kita bahas adalah isim tafdilnya, bukan orangnya yang kita lebihkan, bukan. Isim tafdilnya itu nakiroh dan isim tafdilnya tidak mudhof. Maka wajib mufrad mudzakkar, berarti perempuan boleh. Perempuan boleh kalau maksudnya yang dilebihkan itu subjeknya perempuan itu boleh. Kalau dia isim tafdilnya tidak mudhof dan tidak ma'rifah. Itu yang pertama. Maka seperti contoh di sini boleh Aminatu atau Zainabu asgharu minha. Itu boleh. Atau dalam contoh lain yang lebih mudah, Aisyatu a'lamu min Fatimata. Aisyatu a'lamu min Fatimata. Itu hukumnya wajib mufrad mudzakkar. Wajib mufrad mudzakkar kapan? Jika isim tafdilnya tidak mudhof dan harus nakiroh. Yang nggak boleh ma'rifah dengan alif lam dan lain sebagainya. Yang kedua, jika isim tafdilnya ma'rifah, ya. Jika isim tafdilnya isim ma'rifah dengan alif lam, maka bilangan dan jenisnya harus sama. Maka bilangan dan jenisnya harus sama. Contoh. Ya. Al-ukhtu al-kubra. Nah, lihat. Al-ukhtu al-kubra qadimatun. Pakai al-kubra. Karena dia perempuan. Al-ukhtu. Jadi pakai bukan akbar. Tapi kubra. Tapi apa? Kubra. Tapi apa? Kubra. Maka jika isim tafdilnya ma'rifah, maka bilangannya harus disesuaikan dengan subjeknya dan jenisnya. Al-ukhtu al-kubra. Al-ukhtu al-kubra. Ini apa? Apabila ma'rifah. Apabila apa? Ma'rifah. Ya. Ya, apabila ma'rifah maka harus disesuaikan jenis dan adatnya. Jenis dan adatnya. Ala kullin yang lebih tepat ya, ini tadi kaidahnya sudah ana, tapi boleh ya yang tadi pokoknya jika dia isim tafdilnya nakirah kemudian tidak mudhaf, maka wajib mufrad mudzakkar. Maka wajib mufrad mudzakkar. Ya. Kemudian kalau keluar dari kaidah itu ya, maka disesuaikan dengan jenis subjeknya.
maka disesuaikan oleh jenis subjeknya itu dulu aja. Sebenarnya banyak kaidah lain, cuman anak rasa untuk membedakan itu ya dengan jika mudah kepada isim ma'rifah, nau dan adatnya, memang tambah bingung lagi. Intinya isim tafdil kalau atwalu itu untuk mudzakkar, kalau wazan fu'la tidak mungkin wazan fu'la dipakai untuk mudzakkar, itu tidak mungkin pertama, ya. Harus dipakai harus dipakai untuk perempuan. Kemudian perempuan boleh nggak pakai wazan af'alu? Boleh jika isim tafdilnya nakirah dan tidak mudhaf. Boleh sahaja, misalkan Aminatu asgharu min Zainab. Aminatu asgharu. Nah, ini kan nakirah. Kemudian dia tidak mudhaf, maka boleh. Maka dia boleh. Maka dia boleh walaupun perempuan dia boleh. Maka wajib, maka tadi hukumnya Bang, wajib mufrad mudzakkar. Jika isim tafdilnya nakira dan tidak mudhaf. Tapi kalau mudhaf ya, maka dikembalikan lagi kepada jenis dan bilangannya. Kalau jenisnya perempuan pakainya sugra, fu'la. Fu'la. Paham tum? Masih bingung? Ustaz. Yes. Ustadz, Hah? izin konfirmasi saja Ustadz. Ya, silakan. Berarti yang kita lihat itu isim tafdilnya bukan subjeknya ya Ustadz, bukan subjeknya misalnya Aminat. Ya maksudnya yang penting kita bisa tahu isim tafdilnya apakah dia nakirah atau tidak. Itu dulu aja Iya. Ustadz. Itu ya Ustadz. Ana Iya, ingin jadi menegaskan itu saja Ustadz. dilihat isim tafdilnya, bukan apa namanya subjeknya. Itu yang pertama ya. Jadi kapan itu wajib mufrad mudzakkar? Namanya ini mufrad mudzakkar ini. Asgharu, atwalu, akbaru ini mufrad mudzakkar. Ya, mufrad mudzakkar. Maka wajib apa? Wajib dia mufrad mudzakkar. Wajib mufrad mudzakkar apabila kita lihat di sini anak analisa dulu ya. Atwalu ini adalah nakiro, tidak dengan alif lam. Dan tidak ada yang menyebabkan dia ma'rifah. Atwalu misalkan Hasim atwalu min Hamidin. Ya. Atwalu ini adalah nakiro. Kemudian dia tidak mudhaf, maka wajib pakai mufrad mudzakkar. Maka wajib hukumnya pakai mufrad mudzakkar. Maksudnya ini bentuk mufrad mudzakkar adalah atwal. Ya. Karena dia tidak ma'rifah, dia tidak ma'rifah dan dia tidak mudhaf. Begitu juga Zainab dan Aminah. Dia pertama asgharu ini dia tidak pakai alif lam dan juga dia tidak tidak ma'rifah dan juga dia tidak mudhaf. Dan dia tidak mudhaf. Maka ini wajib mufrad mudzakkar walaupun subjeknya wanita. Tapi kalau keluar dari kaidah itu, kalau dia ma'rifah, kalau isimnya ma'rifah, isim tafdilnya ma'rifah, maka dikembalikan jenisnya lagi. Kalau jenisnya perempuan, maka harus pakai wazan fu'la. Contoh yang tadi Ana sebutkan, misalkan Aisyah itu ya, Aisyah itu kubra ya min Zainabin, atau Aisyah itu ya Aisyah itu kubra min Zainabin atau min Zainaba, min Zainaba.
itu boleh. Ya, karena apa? Dia ma'rifah. Aisyatu al-kubra. Al-kubra min Zainaba. Min Zainaba. Dia ma'rifah, maka dia tidak wajib mufrad mudzakkar. Gitu. Disesuaikan dengan jenisnya, jenis subjeknya. Baik. Paham ya? Jadi kalau perempuan subjeknya bukan boleh dia dengan mufrad mudzakkar. Isim tafdilnya dengan mufrad mudzakkar. Nah, gitu. Wajib, bahkan hukumnya wajib kalau dia tidak ma'rifah dan tidak mudhaf. Berarti dia harus nakirah dan tidak boleh mudhaf, maka hukumnya wajib mufrad mudzakkar. Nah, kita nabda baca Ridho. Naam Ustaz. Raqam salis iqra amsilatan atiyatan li ismal tafdil. Ini bacanya kalau ada li itu harfun jar ya Ridho. Iya, naam. Itu boleh bacanya iqra al-amsilatal atiyata lismil tafdil. Oh. Karena dia kemasukan harfun jar, maka lismit tafdil. Atau boleh juga iqra al-amsilatal atiyata ismat tafdil. Ininya dalam kurungnya itu semuanya adalah jumlah itu fi mahali jarin, itu juga boleh. Baik, baca Iqra amsilatal atiyata lismil tafdil. Mislun Hashimun tawilun wa Hamidun atwalu minhu. Wasil Aminatu saghiratun wa Zainabu asgharu minha. Nah, lihat di situ wasgharu ya, karena dia tidak ma'rifah ya, dan juga dia tidak mudhaf, maka wajib mufrad mudzakkar walaupun subjeknya perempuan, nggak masalah. Ya. Walaupun subjeknya perempuan. Maka sebaliknya juga untuk melihat ini yang nomor 2, hadis sayyaratu ajmalu. Pada sayyaratu apa? Perempuan, maka pakai ajmalu karena dia tidak ma'rifah ajmalu ini. Tapi kalau antum mau ma'rifah, bagusnya begini. Hadis sayyaratu ya. Jumlah min tilka kayak gitu. Itu pakai apa? Isim muannas. Pakai isim muannas disesuaikan. Ya. Tapi memang ya nggak jarang, emang jarang juga ya di kita, tapi ada. Kayak ini. Contoh. Masailul kubro, masalah-masalah yang besar. Pakai isim tafdil fu'la. Ya, kubro, masalah besar fil akidah. Itu ada sebenarnya itu ya. Baik ya. Sekarang ibda ya Ridho, raqam awal. Naam, raqam awal. Hazal kitabu ashalu min zaka. Ulang. Hazal kitabu ashalu min zaka. Nah, terjem. Ini kitabnya lebih mudah dari itu. Nah, ba'dahu Hanif. Hadhihi sayyaratu ajmalu min tilka. Nanti kita mau bawa mobil. Terus, nah, terjem. Mobil ini lebih indah dari yang itu.
Taib. Huda. Sur'ah. Hamizatun akbaru minni sinnan. Apa hamizatun? Oh, Hamzatu afwan Ustaz. Nah, Hamzatu akbaru minni sinnan. apa artinya? Hamzah lebih tua dariku usianya. Nah, ba'dahu Huda Maulana. Izin Ustadz, KKN Ustadz. Taib. Sebutkan yang lain itu. Tafaddal akhi Aziz. Naam. Haula'i tullabu ahsanu min ulaika. Tarjim. Murid-murid gimana ya? Mereka adalah murid-murid yang lebih baik daripada mereka. Nah, ba'dahu. Tafaddal akhi Hadiman. طيب الرقم 5 بيتي أبعد عن المدرسة من بيتك. Tarjim. Rumahku lebih jauh dari madrasah dan dari rumahmu. Naam, ahsanta. Ba'dahu. Tafaddal akhi Alwi. Minna sinnan. Tarjim. Dia lebih kecil umurnya dari kami. Naam. Ahsan. Ba'dahu. Tafaddal akhi Fatih. Hayya. Syur'ah. Raqam Sabi'. Nomor 7 akhi Fatih. Hayya sur'ah. Oke. Gangguan. Tafaddal akhi Haji. Khatti ahsanu min khattuka. Tulisan saya, khatti Ulang. ahsanu min khattuka. Khattuka. Baca yang benar. Astagfirullah. Khatti ahsanu min khattuka. Min. Ya, min khattuka. Ada min itu. Iya, Ustaz. Min khattika. Naam. Astagfirullah. Saya ulang. Khatti ahsanu min khattika. Naam. Astagfirullah. Ba'dahu. Naam Ustaz. Ustaz. Raqam Samin. Hadza syari'u anzafu min zaka. Oh, min zalika. Ana ulang lagi. Tarjim. Oke. Ini jalan yang lebih bersih daripada itu. Naam, ba'dahu. Tafaddal akhi Hadiman. Raqam 9 al-labnu ahsanu min syai. Naam, tarjim. Susu itu lebih enak atau lebih baik dari teh. Naam, ahsan. Ba'dahu al-akhir. Tafaddal akhi Hanif. Hadhihi as-sa'atu arkhasu min tilka. Tarjim. Jam ini lebih murah daripada yang itu. Baik. Sekarang nakti ila tamrin ar-rabi. Antum disuruh menyusun dibantu dengan kalimat-kalimat di dalam apa yang di garis miring ya.
buat kalimat sempurna dengan yang di garis miring itu, dengan kata-kata yang ada di garis-garis miring dibuat dengan menggunakan ismut tafdil. Paham dong? Fahimna. Taib. Faddal. Ridho. Sebutkan. Oke. Udkur. Tafaddal akhi Aziz. Nah. Hashimu atwalu min Uthmana. Hasimu atwalu Min Uthmana. min Usmana. Baik, ahsan. Ba'dahu. Tafaddal akhi Aji. Naam. Al-Qahiratu akbaru minar Riyadh. Tarjim. Kota Kairo itu lebih besar dari Riyadh. Naam, ahsan. Ba'dahu. Oke, tafaddal akhi Huda, Nur Huda Abu Salman. Hadal hadal findaku Apa bacanya? hadal findaku Yang mana findak? Yang mana findak, Yahuda? salasu ya Ustaz. Enggak, mana Ada. findak? Apa arti findak? Yang mana findak? Anta qara'tani fan findak. Mana findak? Funduk ya Huda, laisa findak, funduk. Nah, Ustaz. Funduk. Nah. Hadal funduku andofu min daka. Apa artinya? Funduk. Hotel. Oh iya Ustaz, afwan. Hotel ini lebih bersih daripada itu. Nah. Ahsan, ba'dahu. Ana Ustaz. Nah. Al-lughatul arabiyyah ashalu minal lughatil firansiyati. Faransiyah. Faransiyati. Terjemahkan. Bahasa Arab jauh lebih mudah daripada bahasa Prancis. Nah, ba'dahu. Ahsan. Tafaddal akhi Alwi. Akhi Alwi, tafaddal. Ana akbaru minhu. Nah, minhu. Nah, sekarang apa anak ini tasrif ya? Jadi min ketemu hu dan termasuk huruf-huruf jar yang lain. Karena udah sering ya dijadi satu. Min ketemu huwa jadi minhu. Antum dengarkan aja biar cepat ya. Kalau berarti ketemu domir huma min huma. Ketemu domir hum min hum. Ketemu domir hiya minha. Ketemu domir huma min huma. Ketemu domir hunna min hunna. Ketemu domir anta minka. Ketemu domir antuma minkuma. Ketemu domir antum minkum. Ketemu domir anti minki.
ketemu domir dua orang, kamu dua orang perempuan, min kuma, ketemu domir mereka atau kalian perempuan, min kunna, ketemu domir ana, minni, ketemu domir nahnu, minna, ya itu dia harus udah paham ya. Di jilid pertama sudah anak panjang lebar masalah ini, dan termasuk huruf-huruf jar yang lain, termasuk huruf-huruf jar yang lainnya, misalkan fihi, fihima, fihim, nah, kayak gitu, fiha, fihima, fihinna, gitu. Jadi begitu ya, harus tahu. Baik, ba'dahu. Oke. Tafaddol akhi Aji. Naam. Huwa asgharu minka. Nah, minka tadi, minka anta, minka. Baik, ahsan, ba'dahu. Aifati, aina sautuka? Apakah terdengar? Oh, terdengar. Tafaddol. Wakum sabi'. Ar-rijalu aktsaru minan nisa'i. Nah, ahsan, ba'dahu. Tafaddol akhi Hanif. Anta ahsanu minni. Nah, ahsan, ba'dahu. Tafaddol akhi Aziz. Al-mauzu arkhasu minal inab. Nah, minal inabi. Baik, tarjim. Al-mauzu apa ya, Ustaz? Pisang. Oh, pisang. Pisang itu lebih murah daripada Mana inab? Anggur. anggur ya? Anggur. Nah, dikasih ya terjemahannya biar nggak lupa. Baik, ahsan, ba'dahu. Tafaddol akhi Hadiman. Asyamsu ab'adu minal qamari. Nah, ahsan, tarjim. Matahari itu lebih jauh dari bulan. Nah, masya Allah. Baik, Hanif ikrar tamrin al-khamis. Hanif. Tafaddol akhi Hanif. Nah. Nah. Iqra'il amthilata thumma hawwilil jumalal atiyata ala ghirariha musta'malan. Ismut tafdili. Apa terjemahannya? Terjem. Bacalah contoh-contoh berikut ini. Apa ya? Oh ya. Mana giror ya, Khwa? Tempat kosong. Iya. Iya. Di atas. Oh, di atas tempat kosong. Oh. Dengan. Kemudian lengkapi. Lengkapi kalimat dengan isim tafdil. Nah. Taib ya. Lihat contohnya, baca Hanif ABC, baca semua. Alif Muhammadun Thalibun Hasanun. Nah, jadinya Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Nah, ini yang dimaksud dengan afan. Ini yang dimaksud dengan mudhaf. Ahsanu talibin. Ya. Maka nanti ya dilihat kalau itu perempuan, sebenarnya kalau dia mudhaf boleh dia kalau dia alif dengan dia mudhaf, kemudian juga dia pakai alif lam, maka dia boleh isim tafdil. Nah, ini mudhaf, ini isim tafdil mudhaf dengan isim lainnya. Ya. Kalau tadi itu hukumnya wajib. Ya, kalau yang boleh saja yang seperti ini hukumnya boleh, tapi nggak wajib.
Tapi dia boleh nanti pakai fu'la. Boleh nanti dia pakai fu'la karena dia mudhaf ya, nggak hukumnya udah nggak wajib keluar dari kaidah. Baik, terus Ba, hadza baitun jamilun. Hadza ajmalu baitin fi syari'. ya ajmalu baitin fisyari. Terus Jim, aminatu talibatun saghiratun. Aminatu asgharu talibatin fil madrasati. Naam, ibda raqam awal ya Hanif. Raqam awal hadhihi ghurfatun saghiratun. Nah, jadi oh iya ya. Hadhihi ghurfatu salah. Hadhihi asghar. Oh ya. Hadhihi asgharatu. Ini perempuan ya. hadhihi apa? Hadhihi asgharu ghurfatin fi baitina. Nah, hadhihi asgharu ghurfatin fi baitina. Nah, ahsanta. Baik, ba'da raqam sani. Baik. Ya. Tafaddal ahi Hadiman. Taib. Raqmun sani. Bilalun jarun hasanun. Nah, Bilalu ahsanu jarin fi hayyina. nah fi hayyina artinya apa? Artinya apa? Terjem. Bilal tetangga yang baik. Bilal lebih baik. Enggak benar tadi. Bilal sebaik-baiknya tetangga. Sebaik-baik tetangga di sekitar kami. Nah, di kampung kami atau di tempat kami. Boleh. Tapi ba'dahu. Ya, na'am Ustaz. Ana Ustaz. Yasirun rajulun faqirun. Jawab. Yasirun afqaru rajulin fi qaryatina. Nah, terjemahkan. Yasir sebaik-baiknya orang miskin. Yasir orang yang sangat miskin di desa kami. Ya, boleh. Orang yang sangat miskin juga di desa kami boleh. Orang yang paling miskin boleh juga. Baik, ba'dahu. Oke, tafaddal Akhi Fatih. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Hadhihi Nah, arkhasu sa'atin fis suqi. nah, hadhihi apa? Hadhihi arkhasu sa'atin fis suqi. Hadhihi arkhasu sa'atin fi suqi. Nah, ba'dahu. Oh ya, tafaddal Akhi Alwi. Hadza darsun sahlun. Hadza halu darsin fil kitabi. Naam, ahsanta. Ba'dahu. Tafaddal Akhi Nur Huda. Ad-Dokturu Zakaria Ashharu Tabibin fi baladina. Apa? Dokter Zakaria terkenal dokter paling terkenal di negara kami. Nah, ba'dahu. Tafaddal Akhi Aji. Oh, afwan, dia izin ke belakang. Akhi Aziz.
Al-Azharu jami'atun qadimatun. Menjadi Al-Azharu aqdamu jami'atin fil alam. Al-Jim, akhi. Al-Azhar adalah universitas yang paling lama di dunia. Oke, baik. Mohon ditunggu, Ikhwan. Ustadz keluar. Haya. Ridho? Ridho? Naam, Ustadz. Baik. Surah. Oke. Wakum samin. Al-Ustadzu Nu'manu mudarrisun hasanu. Jawab. Al-Ustadzu Nu'manu ahsanu mudarrisin fil madrasati. Takjim. Ustadz Usman, Ustadz Nu'man adalah seorang guru terbaik di sekolah kami. Nah, ba'dahu. Ya, tafaddal akhi Alwi. ذلك درس صعب. ذلك أصعب درس في الكتاب. Nah, al-akhir. Ya, tafaddal akhi Nur Huda. Hada awsa'u faslin fil kulliyati. Baik, ikhwan, perhatikan ini. Anda menjelaskan. Yang pertama, penulis menjelaskan kita membentuk isim tafdil tidak mudhaf. Perhatikan itu kalimatnya yang kalian sudah buat ya. Misal fulan lebih pandai atau lebih rajin daripada fulan. Itu tidak mudhaf. Dalam bentuk yang tidak mudhaf tadi sudah banyak. Tulisanku kitabati ya ahsanu min kitabatika misalkan gitu. Dan itu adalah bentuk-bentuk yang tidak mudhaf. Yang tidak mudhaf sekarang ini penulis yang mengajarkan kepada kita membuat kalimat dengan isim tafdil yang mudhaf. Bedanya apa? Bedanya ya isim tafdilnya didahulukan. Ya setelah sebelum idhofah. Sebelum idhofah kepada yang ingin disandarkan. Misalkan orang itu sebaik-baiknya laki-laki. Ahsanu rijalin, misalkan gitu. Jadi ahsannya dulu. Fulan ahsanu rijalin. Ya bedanya gitu. Kalau itu yang lebih apa namanya mudhaf, isim tafdilnya disebutkan dulu, baru
siapa yang ingin disandarkan, dimudofkan ya. Saya fulan lebih faqih, afqahu. Fulan misalkan ada orang misalkan siapa? Contohnya di sini tulab ya. Jadi afqahu tullabin ya. Hum afqahu tullabin minna, misalkan gitu. Jadi disebutkan dulu isim takdirnya afqahu tullabin, ya lebih faqih daripada kami. Afqahu tullabin ini dengan bentuk apa? Mudhaf, mudhafun ilaih. Jadi bentuknya berbeda dengan bentuk yang pertama. Ya harus bisa cara merangkainya. Yang pertama sebutkan dulu subjeknya, kemudian isim tafdil, kemudian apa? Kata yang ingin diidofakannya apa gitu. Paham ini? Fahimna. Fahimna ya Ustadu. Ini yang keenam adalah saudaranya Inna ya, dengan apa namanya lakinna. Kenapa? Lakinna. Contohnya, anak kasih contohnya selesai ya. At-tullabu katsirun wal faslu shaghirun. Menjadinya ini antum membuat kalimat apa ya? Kayak bertentangan. Ya kayak bertentangan. At-tullabu katsirun walakinnal fasla shaghirun. Lakinna ini adalah amalannya seperti inna. Lakinna ini amalannya seperti inna, menasabkan isimnya, merafakan khabarnya. Lakinna yang pertama harus didahului oleh kalimat sebelumnya. Nggak boleh ujuk-ujuk lakinnal fasla shaghirun, nggak boleh. Nggak boleh tiba-tiba ujuk-ujuk langsung lakinna fasla shaghirun. Ya ini nggak sempurna kalimat ini. Berbeda dengan inna. Inna adalah dia boleh didahulukan ya, boleh didahulukan dan boleh tanpa adanya kalimat sebelumnya. Adapun lakinna harus didahului oleh kalimat sebelumnya karena ini adalah menunjukkan suatu yang berlawanan dari kalimat sebelumnya. Maka harus ada kalimat sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, lakinna dia berfungsi seperti inna, menasabkan isimnya dan merafakan khabarnya. Nah, itu kesimpulan dari ini. Tapi sekarang ibda ya Hanif rakam awal. Paham ini sebelum mana suruh kerjakan? Paham. Rakam awal Hanif. Rakam awal Muhammadun tawilun hamidun qasirun. Nah, Muhammadun tawilun lakinna hamidan qasirun. Lakinna Hamidan apa? Qasirun. Muhammadun tawilun. Tawilun sebagai apa ya Hanif? Khabar. Nah, ini jumlah mubtada dan khabar. Muhammadun tawilun lakinna hamidan qasirun. Qasirun sebagai apa Hanif? Khabar lakinna. Khabar lakinna. Naam, aksanta. Ba'dahu. Ana Ustad. Naam. Aminatu mujtahidatun. Ukhtuha kaslah. Jawab. Nah, lihat. Oh. Terus. Jawab. Aminatu mujtahidatun walakinna ukhtaha kaslah. Walakinna ukhtaha kaslah. Taib, ukhtaha sebagai apa Ridho? Isim lakinna. Isim lakinna. Kalau ana lakinanya ana hilangkan, bacanya gimana? Kakak Ustadz? Kalau lakinanya ana hilangkan, bacanya gimana? Ukhtuha kaslah. Ukhtuha kaslah. Kaslah sebagai apa? Khobar.
itu rofa apa nasab apa kasroh? Jar. Kaslah. Iya. Rofa, nasab apa jar? Nasab muqaddarah. Nasab muqaddarah. Nasab mukadaro sebagai apa? Khobar. Sebagai khobar. Khobar dalam kondisi nasab. Masya Allah. Mumtaz. Khoto. Khoto. Khobar kok nasab. Ridho, lupa lagi kaidahnya. Oh, lah Ustaz, udah. Bukan Ustaz, bukan khobar. Oh ya, bukan apa nasab Ustaz. Apa? Itu kan Bingung. alif bengkok Ustaz. Alif bengkok. Ya, itu apa? Khobar atau apa? Atau kalau lakinanya hapus itu sebagai apa? Kaslah. Sebagai khobar Ustaz. sebagai khobar. khobar yang yakin. Yakin enggak? Yakin Ustaz? Enggak apa-apa salah. Ya, salah. Tanda rofanya dengan apa? Tanda rofanya dengan apa? Domah muqaddarah. Nah, dia rofa Ridho, bukannya nasab. Domah muqaddarah. Paham enggak? Ya, rofa. Rofa. Bukannya nasab. Khobar kan termasuk ismi yang rofa. Oh iya Ustaz. Ya, dikit-dikit Anda enggak terlalu panjang lebar karena waktunya udah siang. Taib ba'dahu. Oke, tafadhol Akhi Fatih. نعم هذا الدرس طويل هو سهل نعم. هذا الدرس طويل ولكنه Nah, سهل. Mana isim lakinna? Siapa tadi Fatih ya? Mana isim lakinna ya Fatih? هو أستاذ ضمير هو أستاذ. Marhu, lakinnahu. Nah, ahsanta. Apa i'rabnya itu? إعرابnya رفع أستاذ. Lakinnahu kok rafa. عفوا أستاذ إعرابnya nasab Ustaz. Nasab fi mahali nasbin. Naam Ustaz. Ini dia fi mahali nasbin, bukan nasab. Dia mabni, isim domir termasuk isim yang mabni, maka fi mahali nasbin. Taib ba'dahu. Tafadhol Akhi Hadiman. Ayat 4. Sayarati qadimatun. Hiya qawiyatun. Nah, terus jadinya Sayarati qadimatun lakinnaha qawiyatun. nah, saya roti qadimatun. Jumlah apa ini namanya? Jumlah ismiyah Ustaz. Jumlah ismiyah. Mana mubtadanya? Sayarati. Mubtadanya saya roti ma'rifah apa nakiro itu? Ma'rifah Ustaz. Nama tanda ma'rifahnya dengan apa itu? Ya mutakallim Ustaz. Dengan apa? Ya al-mutakallim. Dengan mudhaf ila harfnya mutakallim. iya nam dengan domir ya mutakallim. Baik, ahsanta. Ba'dahu. Ya, tafadhol Akhi Aji. Naam. Akhi mutazawwijun. Ana azabun. Jadi akhi mutazawwijun lakinni azabun. Lakinni azabun. Nah, mana isim lakinna Amas? Mana isim lakinna ya Aji? Isim lakinna itu domir itu Ustaz. Domir ya. Mutakallim ya itu Ustaz. Ana. Naam. Domir ya domir ana. Taib ba'dahu. Tafadhol Akhi Alwi. Ibrahimu faqirun. Ammuhu ghaniyun jiddan. Jadinya Faqirun. Walakinna
Innahu ghaniyun jiddan. Walakinna madza? Inna ammahu ghaniyun jiddan. Walakinna ammahu ghaniyun jiddan. Naam. Ahsanta. Ba'dahu al-akhir. Tafaddal akhi Nur Huda. Baituka jamilun jiddan. Walakin huwa sogirun. Walakin huwa gimana sih? Lakinna huwa sogirun. Lakinna huwa Sogirun. khata. Yang benar udah ahsin aslih. Baituka jamilun jiddan. Lakin huwa sogirun. Lakin huwa Lakinna huwa sogirun. Ustaz. lakinnahu huwa Iya Ustaz. la khata aslih. Terkait betulkan. Gimana udah? Tadi teman-teman gimana? Tadi teman-temannya tadi gimana? Ya, soalnya isim kana itu Ustaz. Huwa Ustaz. Bukan kana, nggak ada kana di sini. Iya, saudaranya kana. Aku. Bukan, nggak ada saudara kana. Inna ini, Inna, saudaranya Inna. Oh, baituka jamilun jiddan. Inna huwa sogirun. Bukan begitu, udah. Lakinnahu. Naam Ustaz. Baituka jamilun jiddan lakinahu sogirun. Naam, lakinnahu sogirun. Ini juga sebagaimana tadi yang lain seperti huruf jar ya. Kalau lakinna ketemu domir itu bisa bersambung. Lakinnahu, lakinnahuma, lakinnahum. Semuanya begitu juga saudara Ina. La'allahu, la'allahuma, la'allahum. Semuanya ya. Bukan dipisah gitu. Ini Ridho, pekan depan Ana minta 4:30 biar nanti waktunya lebih banyak untuk tatbik ya, untuk penerapan ya. Ini waktunya karena sangat singkat durasinya ya, jadi cepat-cepat gini jadi kurang mengamati dan menghayati karena ngejar ya. Tapi kalau waktunya lama Anda bisa tanya-tanya yang lain ya, penerapannya terus terutama penekanannya di penerapan ilmunya itu gitu loh. Kalau seperti ini kan udah siang banget. Naam Ustaz. Sabtu tetap Ustaz jadwalnya apakah Ustaz sesuai? Ya, Sabtu jadwalnya tetap Sabtu. Kalau 7:30 yang paginya aja, paginya itu yang dimajukan 4:30 ya. Jangan jam 5, 5:30 sampai 5:30 enak kan gitu. Atau sampai jam 6 lah nggak apa-apa. Ya. Berarti alhamdulillah. Berarti untuk minggu depan insya Allah Ikhwan jadwalnya akan ada perubahan ya. Untuk Sabtu insya Allah tetap dari jam 7:30 sampai jam 9 malam. Kemudian untuk Ahadnya waktunya akan dimajukan dari pukul 5 menjadi 4:30. Jadi dimohon para Ikhwan. Dari pukul 4:30 sampai jam 6. Ya, dari 4:30 dari jam 4:30 sampai jam 6 ya. Maksimal seperti itu. Ya, jadi untuk minggu depan teman-teman persiapkan lagi untuk merubah jam waktu belajarnya ya, jadwalnya. Ini siang sekali, udah siang, udah kayak jam 7 ini. Naam. Ya. Naam. Baik, mungkin Yakfi Ustadz? Yakfi. Ya, baik. Sebelum ditutup ini ada satu pertanyaan Ustadz, kalau Ustadz berkenan, apakah menjawab atau tidak Ustadz? Ya, apa masalah? Ini Ustadz, cara baca yang benar atau terjemah setelah isim isyarah bagaimana dari Akhi Hadiman? Misalkan hadzal kitabu fil baiti. Subjeknya dulu disebutkan, buku ini ya di dalam rumah, buku ini gitu.
Bukan ini buku, bukan begitu. Tapi buku ini, itunya dulu, subjeknya dulu, baru isim isyarahnya diterjemahkan. Jadi bukan ini buku, bukan. Tapi buku ini, kayak gitu. Supaya juga ya antum kan nanti calon dai. Jadi kalau menerjemahkan supaya orang pun juga akan paham dengan apa yang kita sampaikan. Mungkin kita paham sendiri kan? Mungkin kita yang paham sendiri. Ya misalkan hadat talibul ladzi fil fasli. Mungkin kita paham sendiri, tapi kalau kita ingin memahamkan orang itu butuh seninya sendiri dalam menerjemahkan supaya orang pun memahami apa yang kita paham. Soalnya kita memahami langsung dari konteks nas-nas di dalam kitab-kitab para ulama. Terus kita ingin memahamkan orang bagaimana sesederhana mungkin bahasa kita agar dipahami oleh orang lain. Proses dengan isim isyarah itu harus disebutkan dulu subjeknya dulu, baru isim isyarahnya. Nah, Baik, barakallahu fika wa ahsanu ilaika 'alal jawabi ya Ustaz. ya. Wa syukran 'ala ilmi ya Ustaz. Nah. Dan alhamdulillah untuk sampai akhir ini peserta lengkap, tidak ada yang keluar dari Zoom, 8 orang. Dan Ana berdoa kepada diri Ana dan antum semua, semoga tetap istiqomah dalam belajar bahasa Arab hingga akhir program ini usai. Baik, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Wa subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ikhwan.